Pembahasan buku paket Matematika kelas 11 SMA atau MA atau SMK atau MAK tahun edisi revisi 2017. Bab 8. Integral. Uji kompetensi 8.1 halaman 301 soal nomor 3. Tentukan antiturunan dari fungsi-fungsi f(x) berikut. Baik, jadi di sini sebelum kita menjawab soal dari A sampai H, teman-teman bisa buka bukunya di halaman 300 untuk contoh 8.3. Ini akan kita perbesar. Jadi di sini untuk cara menjawabnya, di sini sudah ada contohnya. Ini akan kita gunakan cara yang sama. Ini untuk jawaban A. Kemudian untuk halaman berikutnya di sini ada jawaban untuk B dan C, maka di sini apabila kita perbesar dan kita satukan hasilnya seperti ini. Karena di sini A, B dan C ini merupakan soal antiturunan semua, maka di sini kita bahas saja untuk yang B, sehingga di sini untuk A dan C ini akan kita hapus. Dan di sini bisa diperhatikan ini untuk soalnya A sampai dengan H, kemudian ini untuk jawaban dari contoh soal 8.3 untuk yang B. Sehingga di sini langsung saja kita bahas untuk contoh dan soal, sehingga di sini B sampai dengan H, di sini akan kita hapus. Yang pertama di sini fungsi f(x) sama dengan x pangkat negatif 2. Sehingga di sini turunan dari x pangkat negatif 1 pasti mengandung unsur x pangkat negatif 2. Jadi di sini kenapa pangkatnya negatif 1 ini didapat dari negatif 2 ditambah 1. Sesuai dengan yang ada di dalam contoh, di sini juga sama. Kenapa di sini pangkat 4, di sini adalah 3 ditambah 1. Sehingga di sini D per dx dari x pangkat 4 sama dengan 4x pangkat 3. Jadi di sini 4-nya ke depan, kemudian pangkat 4 dikurangi 1, sehingga di sini pangkatnya 3. Maka di sini pun juga sama, D per dx x pangkat negatif 1, hasilnya adalah negatif 1-nya ke depan, sehingga negatif 1x, negatif 1 dikurangi 1, hasilnya negatif 2. Kemudian untuk yang berikutnya, kenapa di sini ada 1/4? Jadi di sini 1/4 fungsinya agar 4 di sini menjadi 1, sehingga ini dikalikan dengan 1/4. Maka di sini juga sama, agar di sini negatif 1 menjadi 1, kita kalikan dengan negatif 1, atau di sini bisa kita kalikan dengan 1 per negatif 1. Atau di sini bisa kita ubah menjadi negatif 1, agar di sini negatif 1 dikali negatif 1 hasilnya adalah 1. Sehingga di sini jawabannya adalah x pangkat negatif 2. Di sini D per dx atau turunan dari negatif x pangkat negatif 1 hasilnya adalah x pangkat negatif 2. Kemudian di sini untuk 2, kenapa di sini ada 2? Karena di sini di dalam soal ada 2. Karena di sini di dalam soal ini adalah 1, sehingga di sini 1 tidak perlu kita kalikan lagi, sehingga di sini untuk kesimpulannya, jadi antiturunan dari fungsi f(x) sama dengan x pangkat negatif 2 adalah f(x) sama dengan negatif x pangkat negatif 1. Kemudian kita kembali ke soal yang utuh. Sekarang untuk soal yang B, karena tadi untuk contohnya sudah kita bahas, ini langsung kita kerjakan saja. Untuk yang pertama di sini turunan dari x pangkat negatif 2 didapat dari pangkat negatif 3 ditambah 1, sehingga ini adalah negatif 2, pasti mengandung unsur x pangkat negatif 3. Sehingga di sini D per dx dari x pangkat negatif 2 hasilnya adalah negatif 2x pangkat negatif 3. Kemudian di sini untuk negatif 2 ini akan kita ubah menjadi 1, sehingga di sini kita kalikan dengan 1 per negatif 2. Maka di sini 1 per negatif 2 dikali negatif 2 hasilnya adalah 1. Sehingga di sini D per dx dari 1 per negatif 2 x pangkat negatif 2 hasilnya adalah x pangkat 3.
Kemudian setelah menjadi bentuk seperti ini, di sini di dalam soal ada angka 2, maka di sini tinggal kita kalikan dengan 2, sehingga di sini 2 dikalikan dengan 1 per negatif 2, hasilnya adalah negatif 1. Sehingga di sini d per dx dari negatif x pangkat negatif 2, hasilnya adalah 2x pangkat negatif 3. Sehingga di sini untuk kesimpulannya, jadi antiturunan dari fungsi fx sama dengan 2x pangkat negatif 3 adalah fungsi fx sama dengan negatif x pangkat negatif 2. Kemudian kita kembali ke soal yang utuh. Sekarang untuk soal yang C, fungsi fx sama dengan x pangkat 1 per 2. Turunan dari x pangkat 3 per 2, di sini 3 per 2 didapat dari 1 per 2 ditambah 1 atau ditambah 2 per 2, hasilnya adalah 3 per 2, pasti mengandung unsur x pangkat 1 per 2. Sehingga di sini d per dx dari x pangkat 3 per 2, hasilnya adalah 3 per 2 x pangkat 1 per 2. Kemudian yang berikutnya untuk 2 per 3 ini akan kita ubah menjadi 1, sehingga di sini kita kalikan dengan 2 per 3. Sehingga di sini d per dx dari 2 per 3x pangkat 3 per 2, hasilnya adalah 2 per 3 dikali 3 per 2, atau di sini adalah 1, sehingga di sini x pangkat setengah. Karena di sini sudah sama seperti yang ada di dalam soal, sehingga di sini untuk kesimpulannya, jadi antiturunan untuk fungsi fx sama dengan x pangkat setengah adalah fungsi fx sama dengan 2 per 3x pangkat 3 per 2. Kemudian untuk yang berikutnya kita kembali ke soal yang utuh. Sekarang untuk soal yang D, fungsi fx sama dengan x pangkat sepertiga. Turunan pertama dari x pangkat 4 per 3, 4 per 3 didapat dari sepertiga ditambah 3 per 3 atau ditambah 1, pasti mengandung unsur x pangkat 1 per 3. Sehingga di sini d per dx dari x pangkat 4 per 3, hasilnya adalah 4 per 3 x pangkat 1 per 3. Kemudian untuk yang berikutnya, untuk 4 per 3 ini akan kita ubah menjadi 1, sehingga di sini kita kalikan dengan 3 per 4, maka di sini d per dx dari 3 per 4 x pangkat 4 per 3, hasilnya adalah x pangkat 1 per 3. Karena di sini sudah sama seperti soal, maka di sini untuk kesimpulannya, jadi antiturunan untuk fungsi fx sama dengan x pangkat sepertiga adalah fungsi fx sama dengan 3 per 4 x pangkat 4 per 3. Kemudian untuk yang berikutnya, untuk soal yang E, di sini bisa diperhatikan, akan kita pindah di sebelah sini. Fungsi fx sama dengan 5x pangkat sepertiga. Turunan pertama dari x pangkat 4 per 3 pasti mengandung unsur x pangkat 1 per 3. Sehingga d per dx dari fungsi x pangkat 4 per 3 sama dengan 4 per 3x pangkat sepertiga, maka di sini 4 per 3 kita ubah menjadi 1, sehingga di sini kita kalikan dengan 3 per 4. Sehingga di sini d per dx 3 per 4 x pangkat 4 per 3, hasilnya adalah x pangkat 1 per 3. Kemudian di sini di dalam soal masih ada angka 5, sehingga di sini kita kalikan dengan 5. Maka di sini 5 dikali 3 hasilnya 15. Kemudian di sini untuk penyebutnya tetap 4. Maka di sini d per dx dari 15 per 4x pangkat 4 per 3. Hasilnya adalah 5x pangkat 1 per 3. Sehingga di sini untuk kesimpulannya, jadi antiturunan dari fungsi fx sama dengan 5x pangkat 1 per 3 adalah fx sama dengan 15 per 4x pangkat 4 per 3. Kemudian untuk yang berikutnya, sekarang untuk soal yang F, kita pindah di sebelah sini. Fungsi fx sama dengan 2 per 3x pangkat negatif 2 per 3. Turunan pertama dari x pangkat 1 per 3, 1 per 3 didapat dari negatif 2 per 3 ditambah 1.
Jadi di sini 1 kita ubah menjadi 3/3 sehingga negatif 2/3 ditambah 3/3 hasilnya adalah 1/3. Pasti mengandung unsur X pangkat negatif 2/3. Sehingga di sini untuk D per dx dari X pangkat 1/3 hasilnya adalah 1/3 X pangkat negatif 2/3. Kemudian untuk yang berikutnya untuk 1/3 ini akan kita ubah menjadi 1 sehingga di sini kita kalikan dengan 3/1 atau kita kalikan dengan 3. Maka di sini D per dx 3x pangkat 1/3 hasilnya adalah x pangkat 2/3. Kemudian di sini di dalam soal masih ada 2/3. Maka di sini kita kalikan dengan 2/3, maka di sini 3 dan 3 bisa kita coret sehingga di sini menjadi 2x pangkat 1/3. Sehingga di sini D per dx dari 2x pangkat 1/3 hasilnya adalah 2/3 X pangkat negatif 2/3. Sehingga di sini untuk kesimpulannya jadi antiturunan dari fungsi f(x) sama dengan 2/3 X pangkat negatif 2/3 adalah fungsi f(x) sama dengan 2x pangkat 1/3. Kemudian untuk yang berikutnya, sekarang untuk soal yang G, kita pindah di sebelah sini. Fungsi f(x) sama dengan 100x pangkat 1/4 turunan dari x pangkat 5/4. 5/4 didapat dari 1/4 ditambah 1 atau ditambah 4/4. Hasilnya adalah 5/4 pasti mengandung unsur x pangkat 1/4. Sehingga D per dx dari x pangkat 5/4 sama dengan 5/4 x pangkat 1/4. Kemudian untuk yang berikutnya, untuk 5/4 akan kita ubah menjadi 1, sehingga di sini kita kalikan dengan 4/5. Maka di sini D per dx dari 4/5 x pangkat 5/4 hasilnya adalah x pangkat 1/4. Kemudian untuk yang berikutnya, karena di sini di dalam soal ada 100, maka di sini kita kalikan dengan 100. Maka di sini 100 dikali 4/5, 100 dibagi 5 hasilnya 20, dikali 4 hasilnya 80, sehingga D per dx dari 80x pangkat 5/4 hasilnya 100x pangkat 1/4. Sehingga untuk kesimpulannya jadi antiturunan dari fungsi f(x) sama dengan 100x pangkat 1/4 adalah fungsi f(x) sama dengan 80x pangkat 5/4. Kemudian untuk yang berikutnya, untuk soal yang H, ini bisa diperhatikan. Fungsi f(x) sama dengan a per b x pangkat n dikurangi 1 dengan a, b elemen bilangan real, B tidak sama dengan 0. Jadi di sini mungkin maksudnya adalah B tidak sama dengan 0 karena di sini apabila A dibagi dengan 0 hasilnya di sini tak terdefinisi, sehingga di sini mungkin B tidak sama dengan 0 dan N bilangan rasional. Maka di sini untuk yang pertama, untuk soalnya kita tulis terlebih dahulu. Turunan dari x pangkat n, untuk pangkat n didapat dari n dikurangi 1 ditambah 1 hasilnya adalah n, pasti mengandung unsur x pangkat n dikurangi 1. Sehingga D per dx dari x pangkat n sama dengan nx pangkat n dikurangi 1. Kemudian untuk yang berikutnya, untuk n akan kita ubah menjadi 1, sehingga di sini D per dx dari 1 per n. Jadi di sini kita kalikan dengan 1 per n agar di sini 1 per n dikali n hasilnya 1. X pangkat n sama dengan x pangkat n dikurangi 1. Karena di sini untuk n-nya hilang atau n-nya menjadi 1 karena dikalikan 1 per n. Kemudian yang berikutnya, untuk di dalam soal di sini ada A per B, sehingga di sini kita kalikan dengan A per B. Maka di sini A dikali 1 hasilnya A dan B dikali N hasilnya BN. Maka di sini D per dx dari A per BN X pangkat N hasilnya adalah A per B.
X pangkat N dikurangi 1. Sehingga di sini karena sudah sama seperti dalam soal, maka untuk kesimpulannya jadi antiturunan dari fungsi fx sama dengan a per b x pangkat n dikurangi 1 adalah fungsi fx sama dengan a per bn x pangkat n. Atau di sini untuk rumusnya bisa kita tulis seperti ini. Kenapa di sini didapat fx sama dengan a per b dikalikan n x pangkat n didapat dari fx sama dengan a per b dalam kurung n dikurangi 1, karena di sini untuk pangkatnya adalah n dikurangi 1, kemudian ditambah 1 x pangkat n dikurangi 1, karena di sini pangkatnya x dikurangi 1 ditambah 1, sehingga di sini n dikurangi 1 ditambah 1 hasilnya adalah n, dan x pangkat n dikurangi 1 ditambah 1 hasilnya adalah x pangkat n. Terima kasih sudah menonton video ini. Bagi kalian yang ingin mendukung kami, silahkan cek di kolom deskripsi.